Kisah penolakan Magandia oleh Sang Buddha. Gadis lain yang menjadi istri raja adalah Magandia. Seperti yang dikatakan bahwa ia adalah putri Brahmana Magandia yang tinggal di negeri Kuru. Ibunya bernama Magandia dan adik bungsu ayahnya juga bernama Magandia. Ia memiliki kecantikan seperti sesosok bidadari surgawi. Pada saat itu, ayahnya tidak mampu mencarikan suami yang pantas disandingkan dengan dirinya. Dan walaupun seluruh keturunan dari keluarga terpandang di seluruh negeri telah meminangnya, ayahnya menolak mereka, memarahi dengan berkata, "Kamu tidak pantas disandingkan dengan putriku." Suatu hari, ketika Sang Buddha melihat-lihat keadaan dunia pada saat subuh, beliau menduga bahwa Brahmana Magandia dan istrinya memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat kesucian anagami. Oleh karena itu, beliau membawa patak dan jubah, lalu pergi ke sebuah tempat di luar kota dagang. Tempat Brahmana sedang melaksanakan upacara api suci. Brahmana mencermati keelokan Sang Tathagata, memandang keindahan tubuhnya, dan berpikir, tidak ada seorang lelaki pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan beliau. Saya akan menikahkan beliau dengan putriku. Maka ia berkata kepada Sang Buddha, "Bikhu, saya mempunyai seorang putri tunggal. Dan selama ini saya tidak pernah menemukan seorang lelaki yang pantas untuknya. Tetapi Anda cocok dengannya dan ia juga cocok dengan Anda. Jika Anda menginginkan seorang istri, ia juga menginginkan seorang suami. Saya akan menikahkannya dengan Anda. Tunggulah di sini sampai saya kembali." Sang Buddha tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya diam tidak menghiraukan. Brahmana dengan segera pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, "Istriku, istriku, saya melihat seorang lelaki yang sangat cocok dengan putri kita. Cepat, cepat, pakaikan putri kita dengan pakaian yang indah." Maka Brahmana membawa putrinya pergi menemui Sang Buddha. Seluruh kota menjadi gempar. Selama ini, kata orang-orang, lelaki ini telah berkata kepada setiap pelamar, "Ia tidak cocok dengan putriku," dan telah menolak semua lamaran. Tetapi seperti yang diberitakan bahwa ia telah berkata, hari ini saya melihat seorang lelaki yang cocok dengan putriku. Seperti apakah lelaki tersebut? Mari kita pergi melihatnya. Maka kerumunan orang-orang pergi keluar kota bersamanya. Tatkala Brahmana berangkat bersama putrinya, Sang Buddha tidak berada di tempat yang tadi disebutkan oleh Brahmana, melainkan pindah ke tempat lain dengan meninggalkan jejak kaki beliau. Ketika para Buddha meninggalkan jejak kaki, yang terlihat hanyalah bagian telapak, dan yang dapat melihatnya hanyalah orang-orang yang memang beliau sengaja tunjukkan untuk mereka. Walaupun gajah atau hewan liar lainnya menginjak jejak kaki para Buddha untuk membuatnya menjadi terhapus, ataupun badai kencang yang disertai hujan lebat, bahkan bila angin topan menerjang, tetap saja tidak dapat membuatnya menjadi terhapus. Istri Brahmana berkata kepada Brahmana, "Di manakah lelaki itu?" Brahmana menjawab, "Saya berkata kepadanya, tetaplah di sini. Kemanakah ia mungkin pergi?" Ia melihat di sekeliling dan melihat jejak kaki beliau, berkata, "Ini dia, jejak kakinya." Pada saat itu, istri Brahmana mengenal dengan baik 3 kitab Weda, termasuk sajak-sajak yang berhubungan dengan pertanda-pertanda. Maka ia mengulang sajak yang berhubungan dengan pertanda, mencermati secara hati-hati pertanda dari jejak kaki di depannya tersebut,
Akhirnya ia berkata, "Brahmana, ini bukanlah jejak kaki dari seorang yang menjadi pengikut 5 nafsu." Setelah berkata demikian, ia mengucapkan bait-bait berikut. Jejak kaki seseorang yang penuh keinginan adalah pendek lonjong. Untuk orang yang keji, jejak kakinya terbenam ke bawah dengan kasar. Untuk orang yang gila nafsu, jejak kakinya akan terseok-seok. Ini adalah jejak kaki dari seseorang yang telah meruntuhkan belenggu keinginan. Kemudian Brahmana berkata kepada istrinya, "Istriku, kamu selalu melihat buaya yang berada di dalam air selokan dan para pencuri yang bersembunyi di dalam rumah. Tetaplah seperti itu. Brahmana, kamu boleh mengatakan sesuka hatimu, tetapi ini bukan jejak kaki dari seorang pengikut 5 nafsu." Tak lama berselang, Brahmana menoleh ke sekeliling dan melihat Sang Buddha. "Lelaki itu," katanya. Kemudian Brahmana pergi menemuinya dan berkata, "Pertapa, saya akan berikan putri saya untuk disayangi dan dirawat Anda." Sang Buddha tidak berkata, "Saya memerlukan putrimu," ataupun "Saya tidak memerlukan putrimu," melainkan berkata kepadanya, "Brahmana, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda." "Katakanlah, Pertapa," jawab Brahmana. Lalu Sang Buddha memberitahukannya bahwa Mara telah mengejar dirinya sejak saat pelepasan agung sampai pencerahan di bawah pohon Bodhi milik penggembala kambing. Dan meskipun demikian, ketika Mara duduk di bawah pohon Bodhi, diliputi rasa sedih sambil berpikir, "Kini lelaki tersebut telah merampas kekuatanku." Para putri Mara datang untuk menghibur kesedihan ayah mereka dan mencoba menggodanya dengan menjelma menjadi wujud wanita baik muda maupun tua. Pada waktu itu, kata Sang Buddha, "Setelah melihat nafsu keinginan, pengharapan dan kekotoran batin, saya tidak lagi mempunyai keinginan terhadap nafsu. Terdiri dari apakah tubuh ini? Bukankah terisi dengan air seni dan kotoran? Saya tidak ingin menyentuh badannya, walau hanya menggunakan kakiku sekalipun." Pada bagian kesimpulan dari bait tersebut, Brahmana beserta istrinya mencapai tingkat kesucian anagami. Sementara Magandia sendiri berkata, "Jika lelaki ini tidak menginginkan diriku, lebih baik ia mengatakannya secara langsung daripada mengatakan bahwa saya adalah air urin ataupun kotoran. Baiklah, dengan kenyataan bahwa saya memiliki kelahiran, garis keturunan, kedudukan sosial, kekayaan, dan daya tarik masa muda, saya seharusnya mendapatkan seorang suami yang sebanding, dan saya harus memikirkan apa yang akan saya lakukan terhadap Pertapa Gotama." Dan karena alasan tersebut, ia menaruh rasa benci terhadap Sang Buddha. Apakah Sang Buddha mengetahuinya atau tidak bahwa ia menaruh benci terhadap beliau? Beliau mengetahuinya. Jika beliau mengetahuinya, mengapa beliau mengucapkan bait tersebut? Demi kebaikan bendahara dan istrinya, karena para Buddha tidak membenci mereka, tetapi mengajarkan dhamma semata-mata hanya demi mereka yang layak mencapai magga dan phala. Ibu dan ayahnya membawa dirinya pergi untuk dijaga oleh pamannya, Cula Magandia. Lalu mereka berdua meninggalkan kehidupan duniawi dan mencapai tingkat kesucian arahat. Cula Magandia berpikir, "Putriku tidak cocok menjadi istri seorang lelaki rendahan, melainkan cocok menjadi istri seorang raja." Maka ia menghiasi Magandia dengan segala perhiasan, membawanya menuju Kosambi, dan menghadiahkan dirinya kepada Raja Udena dengan berkata, "Wanita yang berharga seperti permata ini pantas menjadi istri Anda, Paduka." Tatkala raja melihatnya, raja jatuh cinta dengannya, mengadakan upacara penyambutan untuknya, menganugerahkan 500 pembantu wanita dan mengangkatnya sebagai istri raja.